Selamat sore sekarang ya. Selamat sore para mahasiswa BDE, Binus Aso School of Engineering. Baik, kita lanjutkan. Sudah kelihatan PPT-nya? Halo? Sudah, Pak. Soalnya, kita kejar balik ya. Dari nomor 4 ke nomor 1, jadi nomor 4 dulu. Yang barusan saya jelaskan, masih aktual ya. Hati dan ingat, jangan harus jadikan hajat per jet. Kalau lupa itu nggak bakal ketemu tuh, ya. Oke. Kita coba nomor 4. Ini kalau ini nomor 4 itu adalah inverse Z transform dari Z kuadrat per Z min 2 Z min 2 dari Z kuadrat min 4. Ya. Jadi penyebutnya harus difaktorkan dulu ya. Nomor 4 tadi ya, ini. Udah korekkan dulu. Jadi Z dari Z kuadrat per Z min 2. Nah, ini diuraikan, difaktorkan. 4 itu adalah 2 kuadrat, jadi Z tambah 2 kali Z kurang 2. Nah, ternyata ada yang sama, dikalikan jadi pangkat 2. Inverse Z transform dari Z kuadrat per Z min 2 kuadrat kali Z plus 2. Ya. Di mana yang ini fungsi dalam fungsiku ini kita misalkan Hz adalah sama dengan Hz, ya, Z kuadrat per Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2. Jangan lupa, ini Z kuadrat ini bisa agak Z kali Z ya. Z-nya kita tarik 1. Jadi sini Hz per Z. Kalau kita tarik Z-nya, kalau silang itu adalah, ini tinggal Z enggak? Z min 2 kuadrat kali Z plus 2. Ini kalau saya kali silang ke sini, Z kali Z ya pangkat 2 enggak? Halo? Iya kan? Z ini kalau dikali ke sini, ini tinggal 1 atau hilang. Ini lari ke sini, Z kali Z pangkat 2 kan? Boleh kan? Jadi atau ini dibagi Z, ini dibagi Z sama juga. Nah ini bisa dipecah menjadi pangkat 2 ini adalah 2 pecahan. Ya, 2 pecahan ini. Yang ini sendiri. Jadi ini yang terakhir ini sendiri ya, Z plus 2. Di mana yang Z pangkat 2 ini bisa dipecah menjadi Z min 2 pangkat 1 kali Z min 2 pangkat 2. Ingat enggak? Itu dasarnya dulu itu ingat kan? Kalau ada apa? Kalau penyebutnya, sorry. Ya, AU tambah B, ya, AU kuadrat. AU tambah B bagi U kuadrat. Hasilnya apa? AU per U kuadrat ditambah B per U kuadrat. Ini U-nya coret 1. Maka ini menjadi A per U tambah B per U kuadrat. Ini ya. Ya, jadi ini. Jadi AU tambah B. Ini kan A. Dianggap begitu kan.
U tambah B, jadi kalau penyebut pangkat 2, jadi A per U tambah B per U kuadrat. Ini nih. A per U tambah B per U kuadrat. Ini nih. A per U tambah B per U kuadrat. Sama ya. Jadi ini pangkat 1, pangkat 2. Dan tanya pangkat satunya. Kalau C pangkat 1 sini apa? A kali C pangkat 0. C pangkat 0 kan itu ya, C pangkat 0. A kali C pangkat 0, apa A kali 1 A. Sekali bilangan, semua bilangan. Ya. Oke. Kemudian ini pangkat 1, ya ini juga bilangan. Sudah jelas sampai sini? Halo. Nah, yang penting tuh ini kan. Caranya itu yang penting ini kan. Yang belakangnya nih. Kita salin. Sampai sini jelas nggak dulu? Ini saya 4 dulu saya dahulukan karena ini mengulang yang tadi, ya. Jangan lupa ada hajat per jet ya. Bukan hajat saja tapi hajat per jet. Jetnya tarik dari sini. Atau dibagi jet, ini dibagi jet, ini dibagi jet, jetnya coret 1 tinggal 1. Ya. Jadi kita dapatlah hajat per jetnya tadi ini yang belakang ini kita salin apa tuh? Z per Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2 itu sama dengan dari apa? A per Z min 2 pangkat 1 ditambah B per Z min 2 pangkat 2. Ini uraian tadi itu ya. A per U tambah B per U kuadrat tambah C per Z plus 2. Dikali KPK-nya. KPK-nya apa? Penyebutnya sendiri. Yaitu Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2 pangkat 1. Ini adalah KPK. Kelipatan persekutuan kecil. Ya, jadi pecahan ini dikali KPK. Kalau tidak bisa, Anda bikin satu-satu gini. Z per Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2 dikali KPK-nya. Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2. Sama dengan A per Z min 2. Dikali KPK-nya. Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2. Ditambah B Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2. Z min 2 Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2. Terakhir C per Z plus 2 dikali 2. Z min 2 pangkat 2 kali Z plus 2. Nah ini semuanya coret. Enak. Ini Z min 2 coret 1. Ini Z min 2 kuadratnya coret. Ini Z min 2 ya. Ini plus 2, Z plus 2-nya. Z plus 2-nya coret. Jadi tinggal sini apa? Z saja. Z sama dengan A kali Z min 2 kali Z plus 2 ditambah B kali Z plus 2 tambah C kali Z min 2 pangkat 2. Nah, ini yang kita masukkan penyebutnya. Nah, kalau penyebut ini diambil sama dengan 0, ini 2 nanti. Z kurang 2 sama dengan 0. Z kurang 2 sama dengan 0 berarti Z sama dengan 2 nak. Halo? Jelas kan? Z kurang 2 sama dengan 0. Z sama dengan 2. Berarti dimasukkan Z-nya 2. A kali 2 kurang 2. 2 tambah 2. Tambah B kali 2 tambah 2. Tambah C kali 2 kurang 2 pangkat 2. 2 kurang 2, 0. Berarti ini hilang. 2 kurang 2, 0. 2 sama dengan 2 tambah 2, 4B. Maka B berapa? 2 per 4 ya kan? 4B sama dengan 2. Berapa B? 2 per 4. Diperkecil setengah. Nah, kalau yang sebelah sini sama Z kurang 2 sama dengan 0. Berarti Z kurang 2 juga 2. Sama, enggak usah. Ini Z tambah 2 sama 0 berapa?
Z tambah 2 sama 0, Z sama dengan min 2 ya. Z sama dengan min 2. Nah, kita masukkan min 2 sama dengan, dari sini Z sama dengan min 2, A kali min 2 min 2, min 2 tambah 2. B kali min 2 tambah 2, tambah C kali min 2 min 2 pangkat 2. Min 2 tambah 2, 0. Berarti ini hilang ya. Min 2 tambah 0, hilang juga. Berarti 0 lah sini. Min 2 sama dengan apa? 0 tambah 0 tambah C kali min 4 pangkat 2. Min 2 sama dengan min 4 pangkat 2 berapa? Plus 16 C. Berapa C? Min 2 bagi 16. Hasilnya min 1/8. Ini C. Setelah itu tidak ada lagi Z. Tidak ada. Yang ini sama. Tidak ada. Boleh ambil sembarangan. Z sama dengan 0. Z sama dengan 1. Boleh. Z sama dengan 3. Boleh. Ya. Ambil yang 0 aja ya. Z 0. A kali 0 kurang 2. Kali 0 tambah 2. Tambah B. B-nya berapa? B-nya sudah tahu. Setengah. Ya, setengah kali Z-nya 0 tambah 2. C sudah tahu juga min 1/8 kali 0 kurang 2 pangkat 2. Biasanya 0 sama dengan min 2 kali 2 min 4. Min 4A. Setengah kali 2 1. Min 1/8 kali ini berapa nih? Min 2 pangkat 2 plus 4. Nah, min 4A-nya pindah ke kiri jadi plus 4A. Ini 1 dikurang 4 kali 1/8, 4/8 setengah. Jadi setengah ya. 1 kurang setengah kan setengah ya. Akibatnya berapa? Berapa A? A sama dengan 1/2 kali 4-nya tarik. Ya, kali silang 4 ini. Atau boleh enggak kali 2. Kali 2 ini 1. Ini kali 2 8. 8A sama dengan setengah. 8A sama dengan 1. Maka A 1/8. 2 kali 4 apa ya? 1/8. Ya terserah ya. Mau jalannya boleh gitu. Ini kali 2. Pecahnya hilang. Ini kali 2. Ini 1. Ini kali 2 8. 8A sama dengan 1. Berapa A? 1 bagi 8. 8 sama juga. Kalau ini kan modenya sifat kersilang ya. Sifat kersilang. Sana. Banyak kita jelaskan. Oke, jelas ya. Cara ini setengah bagi 4. Ya, 1/8. Berarti A-nya 1/8. B-nya setengah. C-nya min 1/8. Mesti ada angka yang berlawanan Anda lihat. Tadi ada 1/12 min 1/12 ya. Nah, baru ada salin yang tadi, mana tadi sebelumnya? Ini. Hajat per Z salin ya. Ya ini tidak dipakai yang di belakangnya. Jadi hajat per Z. Hajat per Z sama dengan A per Z min 2. Ya kan? Z min 2 B per Z min 2 pangkat 2 C per Z tambah 2 pangkat 1 ya. Oke. Ini ya. Yang tadi. Jadi hajat per Z adalah A per Z min 2 tambah B per Z min 2 kuadrat tambah C per Z tambah 2. Nah, boleh gak ini mau dikali Z dulu boleh, dikali Z. Berarti hajat per Z atau kali silang sana ya. Kalau enggak usah begitu. Jadi hajat berapa? Z dikali kurung gitu. A-nya berapa tadi? A-nya 1/8
1/8 per Z min 2. B-nya sama dengan setengah per Z min 2 pangkat 2. C-nya, berarti C-nya berapa nih? C-nya min 1/8 ya. Min 1/8 per Z plus 2. Dikali Z ke dalamnya. Hingga HZ, jadi Z-nya ada di atas. 1/8 Z per Z min 2. Kali Z, setengah Z per Z min 2 pangkat 2. Ini plus kali min 1/8 Z kurang min 2 ya. Z tambah 2 ada Z min 2. Harusnya Z min A gitu ya. Nah, kemudian ini HZ ya. Baru kita masuk ke soal aslinya tadi mana? Ini. Salin ya. Inverse Z dari apa? Z kuadrat per Z min 2 Z min 2 kuadrat. Kita mau soal yang tadi boleh. Ini yang sudah berubah ya. Ini kan sama dengan inverse dari HZ. Ini sama dengan inverse dari, nah HZ-nya tadi yang kita salin. Ini HZ nih. Ya, HZ-nya ini kita salin. Yaitu 1/8 Z per Z min 2 ditambah setengah Z per Z min 2 pangkat 2 dikurang 1/8 Z per Z kurang min 2 ya. Z tambah 2 itu jadi Z kurang min 2. Kemudian ini dipecah menjadi 3 bagian ya. Nah, ingat pecahannya boleh keluar ya. Jadi dikeluarkan 1/8 inverse Z transform dari Z per Z min 2. Setengahnya boleh keluar. Z inverse Z transform dari Z per Z min 2 pangkat 2. Min 1/8 keluarkan. Z inverse Z transform dari Z per Z min dari min 2. Z tambah 2 itu Z kurang min 2. Nah, ini menurut ketentuan, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini tidak bisa langsung. Ini tadi Z per Z min A adalah, mana rumusnya tadi? Yang di atas tadi. Ini, mana dia? Yang terakhir ini. Yang ini. Inverse Z per Z min A adalah A pangkat N. A pangkat N. Terus yang nomor 2 tadi ini. Z per Z min A kuadrat harus ini kali A di depan kali seper A. Ya kan? Ini A. Kalau ini 2, ini 2. 2Z per Z min 2 pangkat 2 kali setengah depannya. Jadi ini hasilnya A pangkat Z. A-nya sendiri 2 ya. Berarti 2 pangkat N. Itu enggak? Tadi rumusnya 2 pangkat N. Ini. Inverse transform Z per Z min A adalah A pangkat N. Jadi kalau A-nya 2, 2 pangkat N. Ya. 2 pangkat N. Kemudian ini Z per Z min 2 pangkat 2. Ini harus kali 2. Ini harus ada A-nya. A-nya 2, ini 2. Sehingga 2-nya sebagai 1 kali setengah di depannya. Sehingga ini hasilnya setengah kali inverse Z dari, ini A-nya 2, AZ. Itu. A-nya 2 nih. AZ per Z min A pangkat 2. Karena ini kali 2, ini kali 1/2. Itu. 2 yang saya lingkari. Dicoret 1 nanti. Setengah kali 2, 1 kan. Ini 1/8. Tetap. Nah ini Z per Z min A asalnya A pangkat N. Sehingga ini hasilnya 1/8 kali 2 pangkat N. Ini tambah setengah kali setengah 1/4. Ini hasilnya N kali 2 pangkat N. Rumusnya tadi ya. Coba lihat. Ini terakhir nih.
Inverse Z transform dari AZ, A itu 2Z per Z min 2 pangkat 2 adalah N kali 2 pangkat N. N kali 2 pangkat N. N kali 2 pangkat N. Min 1/8 dari min 2 pangkat N. Sudah, inilah jawabannya. Cukup jelas? Halo? Yang sulit ini ya. Ini yang tadi agak bingung. Ya, saya salah awal tadi. Jadi harus jadikan HZ per Z. HZ dulu misalkan, kemudian tarik Z-nya, dari silang gitu, tarik, atau dibagi Z, HZ bagi Z, sama juga. Ya. Saya set dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Yang lain ada yang mau tanya? Halo? Diam. Ada pertanyaan enggak? Sebentar ini belum ada nih. Belum ada. Baik, kalau sudah, nah sekarang coba ini sebenarnya untuk latihan Anda ya. Nah, nomor 3, coba. Itu adalah ini bentuk persamaan diferensial. PD ini persamaan diferensial pakai Laplace, ya. Pakai Laplace. Gimana? Nah, yang perlu di sini yang perlu diketahui apa sini? Laplace dari E pangkat AT adalah 1 S min A. Terus Laplace dari dx per dt apa? Yaitu S kali Laplace xt. Xt itu X dikurang X0. Ya. X pangkat 1. Kalau ini turun kedua, D kuadrat X per dt kuadrat, kecepatan ini kecepatan. Kalau kecepatan D kuadrat X per dt kuadrat, ini S kuadrat kali Laplace xt dikurang S kali X0 dikurang E aksen 0. Ingat enggak? Ya, kalau turunan kedua. Ini yang perlu tahu ini kan. Kemudian ini dibalik ini kan sama nih. Ini menjadi apa? Inverse dari 1 S min A adalah E pangkat AT. Kebalikannya. Inverse dari hasil adalah soal. Ya, coba kerjakan deh. Ya, dikerjakan. Kemudian nomor 2-nya yang solusi umum dan solusi similar. Terakhir akar dari persamaan kompleks. Ya, dikerjakan. Bisa dikejar? Halo? Ini saya balik dulu ya, dari nomor 4 ke nomor 1. Jadi nomor 4-nya didahulukan ya. Supaya mantap ya. Bisa nggak, saudara-saudari? Halo? Bisa kerjakan? Halo? Saya sedang coba sih, Pak. Oke, silakan saudari Caroline.
Ya. Ada yang mau tanya? Halo. Kristia, ada yang mau tanya? Kristia? Sebentar Pak, saya masih mencoba kerjain. Oh ya. Frederick? Udah coba? Halo, Masih Saudara sedang Frederick. berjuang, Pak. Berjuang. Saudara Alexander? Bagaimana Saudara Alexander? Ini masih coba tapi lagi ini lagi coba nih. Oke. Saudari Alexandra? Delegasi. Jason? Jasonnya ada 2 ya? Jason, wah, sama Mat. Jadi Saudari Elizabeth? Iya, Pak. Lagi kerjakan. Ken Nicholas. Jadi nomor 3 tadi, DX DD.
Ada yang sudah siap? Halo. Jadi sebentar lagi saya akan jawab, kita cocokkan jawabannya. Ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Halo? Masih kerjaan ya? Oke, kalau tuntas saya jawab, mencocokkan jawaban Anda ya. Kita coba kerjakan. Yang nomor 3, ini adalah dxPdt adalah kecepatan, x adalah jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan, apa mobil atau sepeda motor misalnya. Cara awalnya x00 ini memudahkan, tapi kalau tidak selalu 0 ya, bisa aja 1, x0-nya 5, bisa aja. Artinya kalau 1 itu berjarak 1 meter dari tempat semula, baru dia berjalan. Ya, kalau 5 meter, ya sama dengan 5 meter, ya berarti dari sumbu X, Y, 0-nya itu koordinatnya 5 meter dari jarak itu barunya mulai start. Ya. Oke, yang ini kita gunakan Laplace transform atau transformasi Laplace. Laplace kiri sama dengan transformasi Laplace dari kanan. Ini dipecah menjadi 2 transformasi Laplace. Laplace dari dx per dt dikurang Laplace dari 3x, xt. Deh. Laplace E pangkat AT, rumusnya adalah 1/s min A. A-nya 2 ya. Nah ini ada rumusnya apa? S kali Laplace xt dikurang x0. Ya ini rumus yang ini dikurang 3 ini boleh keluar. 3 keluar tinggal Laplace x. X itu xt ya. X sama dengan xt 1/s min 2. Nah, secara awalnya sini x0 sama dengan 0, berarti ini hilang. Tinggallah S kali Laplace xt dikurang 3 kali Laplace xt. Sama dengan 1/s min 2. Nah, yang sama ini adalah Laplace xt yang sama. Kita keluarkan tinggal S min 3 kurung kali Laplace xt sama dengan 1/s min 2. Dan ini mau dikurung boleh. Dan ini kasih silang ke belakang. Maka akan terjadi Laplace xt adalah
seper S-2-nya tetap, S-3-nya tarik. Ya, sekali silang. Kali sini S-3. Ini kalau silang sana, naik lagi sini S-3. Ya enggak? Ini yang diuraikan menjadi apa? Tersalin di sebelah aja ya. Sampai sini jelas? Halo? Ya? Nah, jadi Laplace ST-nya tadi sudah kita peroleh tadi apa? Seper S-2 kali S-3 dipecah menjadi dua pecahan. Penyebutnya satu S-2, satu S-3. Ya, S-3 nih. Karena S pangkat 1, maka pembilangnya berupa, koefisiennya berupa bilangan A. Sebetulnya A kali S pangkat 0 ya. B. Ya, karena pangkat 1. Sebetulnya A kali S kali S pangkat 0 itu 1. Ini juga B kali S pangkat 0. S pangkat 0 1B kali 1B. Nah, dikali dengan KPK dari penyebut S-2 kali S-3. Ini kelipatan persekutuan ya. Nah, pecahan ini kali KPK kan penyebutnya dicoret. Maka tinggal apa? 1. Pecahan ini dikali KPK yang coret S-2-nya. S-2 yang coret tinggal A kali S-3. Sebetulnya ini paling gampang kalau 2 enak ya. Kali silang ya. A kali S-3. Tambah ini juga pecahan terakhir dikali dengan KPK dicoret S-3-nya coret 2 B kali S-2 atau ini kali silang. Jadi A kali S-3 ini dia tambah B kali S-2. Kalau 2 suku kelihatan ya, kalau 3 bisa salah. Nah, caranya bisa begini pakai fungsi. Kita ambil nih S kurang 2 sama dengan 0, berapa S? Kalau S kurang 2 dengan 0 penyebutnya, berarti S sama dengan 2. Kita masukkan, satu adalah A kali 2 kurang 3, ditambah B kali 2 kurang 2. 2 kurang 2 kan 0. Ini hilang. 0 hasilnya. Jadi 1 sama dengan 2 kurang 3 min A. Pindahkan ya. Min A pindah ke kiri, jadi plus, jadi plus A. 1 pindahkan ke kanan jadi min 1. Jadi A menjadi min 1. Oke, ke penyebut berikutnya setelah S-2 sama dengan 0, sekarang S-3. S-3 yang kita masukkan ke sini ya. Setelah dikali KPK. A kali 3 kurang 3 ditambah B kali 3 kurang 2. 3 kurang 3, 0. Ini hilang. Tinggal 1 sama dengan 3 kurang 2, 1. 1 kali B, B. Berarti B sama dengan 1. Udah. Nah, udah dapat ini. Mana salin Laplace ST sama A lebih tidak. Laplace ST A-nya berapa? Min 1 plus min 2. B-nya 1 per S min 3. Ya. Nah, kalau Anda mau tukar letaknya boleh ya. Ini min-nya tak belakang boleh. Jadi ini S-3 letak di depan. Min per S-2. Ya enggak? Yang belakangnya kan min 1 per S-2. Letak di belakang. Ya. Ini letakkan di belakang. Ini depan. S-3 di depan. Nah, berapa ST? ST adalah inverse Laplace transform. Ya, inverse Laplace transform atau inverse Laplace
dari 1/(S-3) dikurang 1/(S-2). Pecah menjadi 2. Sehingga ST sama dengan apa? Inverse dari 1/(S-3). Kalau ini angka yang bukan 1 dikeluarin ya. Bisa 5, keluarkan 5. Ini min inverse dari 1/(S-2). Sehingga XT sama dengan apa? Inverse dari 1/(S-A) adalah E pangkat AT. A-nya 3 ya. Min, ini juga inverse 1/(S-A), A-nya 2 adalah E pangkat. Sudah. Ini mirip dengan tadi ya. Oke. Cocok dengan Anda apa yang saudara-saudari kerjakan? Halo. Cocok? Saya sama sih, Pak. Nah, berarti Anda udah ngerti itu. Andai. Kalau ini sudah cocok, nanti ini saya kasih Anda juga ini ya. Kita kerjakan yang soal nomor 2, yaitu tentang PD Clairot. Sekarang kerjakan PD Clairot nomor 2. Tentukan solusi umum dan solusi singular dari persamaan diferensial PD Clairot bersama diferensial Clairot Y sama XP tambah P kuadrat min 10. Bisa agak-agak akar dari P kuadrat min 1 bisa juga. Di mana P itu adalah PY per TX. Ya, kerjakan sekitar 10 menit. Saya kasih waktu. Setelah 10 menit saya terangkan. Jadi yang sudah dikerjakan nomor 4 sudah selesai, nomor 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nomor 2.
Oke, sekarang saya terangkan ya. Nomor 2, tentukan solusi umum dan solusi singular dari PD Clairaut Y dengan XP tambah P kuadrat min 10. Ya. Yes. Nomor 2. PD Clairaut ya. Y dengan XP tambah P kuadrat min 10 ya. Benar soalnya kan? Ini di diferensial diferensialkan terhadap X ya. Sebabnya Y diturunkan Y aksen dy pada X sama dengan XP ini dengan catatan sini P sama dengan dy pada X. Ya, P selalu ini selalu nih. P sama dengan dy pada X. Jadi ini fungsi X dua-duanya ini berbentuk U kali P. Maksudnya apa? S kali P tambah X kali P. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Ya. Oke. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Terus P kuadrat, ini rumusnya P pangkat N. N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Kurang 10 turunkan 0. Ya. Jadi P kuadrat turunkan ini. Ya. Sama Y dengan P pangkat N, maka Y aksen adalah N kali P pangkat N min 1 kali P aksen. Ya. Nah, dy pada ini, dy pada X adalah P nanti. Ini 1 ya. Aksen 1 kali P, P ya. X kali P aksen adalah turunan P terhadap X. P pangkat 2 kurang 1 tidak ditulis. P aksen adalah dP pada X. Ya. P sama dengan P, coret ya. Kalau dikeluk tindakannya 0. Jadi 0 sama dengan, yang sama ini adalah, kita salin dulu ya. X kali dP per dx ditambah 2P kali dP per dx. Yang sama adalah dP per dx, dikeluarkan dP per dx-nya. Kali ini tinggal X, ini keluarkan dP per dx-nya, tinggal 2P. Masing-masing 0. Masing-masing 0, berarti dP per dx sama dengan 0. Satu lagi nanti yang ini ya. Berarti kasih silang. dP adalah 0 dx. Integral kiri kanan. Integral dP P. Integral 0 tak tentu adalah C. Kalau tertentu dapatnya 0 ya. Maka solusi umum dalam bentuk persamaan bekas garis singgung yaitu Y, salin soalnya. Y sama dengan XP ditambah PX juga boleh. Tambah P kuadrat dikurang 10. Masukkan P sama dengan C. Berarti Y adalah X kali C adalah CX. Tambah C kuadrat kurang 10. Inilah bekas garis singgungnya. Oke. Kemudian berikutnya. Jadi ini sama dengan 0. Sekarang ini. X tambah 2P sama dengan 0. Lanjutan di sini ya. Nah, kita cari P-nya. Berapa P? 2P adalah min X. Min X. Berapa P? P adalah min X per 2. Nah, ini masukkan untuk mendapatkan solusi singular. Solusi singular, tulisannya singular. Bacanya singular. Solusi singular adalah salin soal ini adalah XP tambah P kuadrat kurang 10, maka Y sama dengan X kali min X per 2 ditambah
min X per 2 pangkat 2 kurang 10. Maka Y adalah ini min X kuadrat per 2. Ini karena min pangkat 2 plus, jadi X pangkat 2, 2 kurang 4. Min 10. Ini jumlahkan. Y sama dengan, ini min 2 per 4. Setengah, min 2 per 4. Min 2 per 4 tambah seperempat. Min 2 per 4 tambah seperempat, min per 4. X kuadrat kurang 10. Ini adalah persamaan singular. Sudah selesai. Cocok? Saudara-saudari? Halo? Halo? Tidak ada suaranya. Saudari Elizabeth, cocok nggak? Priscilia, Alexandra, gimana? Frederick? Halo? Nggak dengar suaranya, kecil. Cocok jawabannya? Kedengeran nggak ya? Ya, dengar. Sekarang dengar. Ada yang mau ditanya, saudari? Belum sih, Pak. Bagaimana? Belum, Pak. Oh, belum ada. Oke. Sekarang lanjutkan. Yang terakhir ini adalah tentukan angka-angka dari persamaan kompleks J pangkat 3 dengan min 8.
Apakah nomor 1 ada kendala? Bagaimana nomor 1 sudah selesai? Halo? 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 Nah, saya lagi prakarnya sih, Pak. Tapi agak lama aja. Oh. Ini angkanya lebih kecil kan? Kalau tadi angkanya hampir sama sih. Min 1 juga itu kodenya kan. Kecuali ini 8i ya, itu mungkin agak lain lagi jalannya. Ya. Oke. Mau dibahas atau tunggu Anda selesai dulu? Nah, boleh Pak dibahas biar nanti cocokin. Oke. Jadi J pangkat dengan min 8 ini kita ambil 8-nya sebagai R pangkat 3-nya. Yang dasar ini sebetulnya rumus ini adalah rumus bilangan kompleks dalam koordinat polar ya. Dalam koordinat polar atau kutub. Jadi 8 kali min 1. Ya. J pangkat 3 sama dengan 8 kali. Nah, min 1 itu asalnya min 1 itu sebagai kos ya.
ditambah I kali, karena sin yang ada 0. Kali 0. Ya. Jadi min 1. Min 1 itu cos berapa? Min 1 cosinus berapa? Jadi sudah ada cos pi ya. Ditambah I sin pi. Kalau ini udah dapat, sudut sini sama ya. Yang sudut ini sama sini ya. Nah, kemudian jadikan bentuk ini. Jadi alfanya itu adalah pi ditambah k kali 2pi itu modelnya ya. Ini alfanya. Jadi D pangkat 3 adalah 8 itu diuraikan 2 pangkat 3 kali kosinus di sini tetanya pi kan. Pi ditambah k kali 2pi. Pi ditambah k kali 2pi. Ya. Ini atau ini mau dikurung boleh juga istilahnya ya. Ditambah I sin, nah, sudutnya sama ikuti. Pi ditambah K kali 2pi. Nah, menurut teorema de Moivre, ya, teorema, ingat. Oh, ada lupa ya. De Moivre, gini harus tulisannya. Bisa ya, de Moivre. Ini salah yang tadi ya. Bukan nyambung ya. Teorema de Moivre adalah Z pangkat 1. Z pangkat 1 jadi ZK nama. Ini artinya karena pangkat 3 jadi pangkat 1 kan dikali sepertiga pangkatnya itu. Berarti 2 pangkat 3 ini berpangkat dikali sepertiga atau pangkat sorry. Pangkatnya dikali ya. Pangkatnya dikali pangkat sepertiga kali kosinus pi ditambah ini dikalikan k kali 2pi 2kp ditambah sin juga pi ditambah 2k kali 2pi 2kp kurung pangkat sepertiga. Ya, ada teorema de Moivre, pangkat ini dikalikan pada sudut-sudutnya. Ya. Sehingga ZK adalah, nah ini 3 kali sepertiga, 1 kan, di 2 pangkat 1. Ini sama juga ya, yaitu apa ini? Sudutnya dikali dengan pangkatnya. Jadi kosinus dari sepertiga kali pi tambah 2kp. Ini sama betulannya. I sin ini juga sepertiga kali pi ditambah 2kp. Sehingga kalau kita ganti k-nya ya, dari sini k-nya sama dengan 0, maka Z0 adalah 2 kali kosinus sepertiga pi ditambah 2 kali 0 kali pi, ya kan? Tambah I sin sepertiga kali pi ditambah 2k-nya 0 kali pi. Ya. Ini kali 0 habis kan? Habis itu hasilnya 0 ya. Jadi pi tambah 0 pi kan. Jadi Z0-nya adalah 2 kali kosinus sepertiga pi ditambah I sin. Oh sama jalannya sama tadi. Cuma angka depannya aja yang beda. Betul enggak? Sama jadi sepertiga pi. Nah, Z0 adalah 2 kali kosinus sepertiga pi itu adalah sepertiga kali 180 derajat. Berarti adalah 180 bagi 3, 60 derajat. Ya, 60 derajat tambah I sin 60 derajat. Sinnya. Ini nilainya cos 60 setengah, sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga hasilnya 2 kali setengah ditambah I kali setengah, ya setengah I akar 3. Kalau dikali 2, 2 kali setengah 1 ditambah 2 kali setengah 1 I akar 3. Jadi hasilnya sini adalah 1 tambah I akar 3. Jelas sampai sini? Halo? Berikutnya, untuk memudahkan kita salin lagi ZK-nya.
ZK adalah 2 kali kosinus pi ditambah 2 Kpi ditambah isin, sepertiga ya. 2/3, benar ya? Ya, bisa juga itu, atau dikaliin dulu juga boleh ya. Ya ini kan bisa dikali enggak nih, sepertiga pi tambah 2/3 Kpi ya. Sepertiga pi, isin ini boleh dikalikan juga. Sepertiga kali pi tambah sepertiga kali 2 Kpi, 2/3 Kpi. Boleh enggak begini? Ya banyak cara ya. Nah, sekarang K sama dengan 1, gimana? Z1 sama dengan 2 kali kosinus sepertiga pi ditambah 2/3 kali 1 kali pi ditambah isin sepertiga pi ditambah 2/3 kali 1 kali pi. Jadi Z1 adalah 2 kali kosinus ini sepertiga pi ditambah 2/3 kali 1 kan 2/3 pi ditambah isin sepertiga pi ditambah 2/3 pi. Sudutnya sama ya, kiri kanan, sin dan cos. Sehingga Z1 adalah 2 kali kosinus berapa nih? Sepertiga pi tambah 2/3 pi, 3/3 pi atau 1 pi. 3/3 kan 1. Ini sama, isin juga 3/3 jadi 1 pi. Cos pi nilainya -1, sin pi adalah 0, hilang. Sehingga ini hasilnya berapa? -1 kali 2, -2. Jawabannya -2 ya. Nah, K sama dengan 2, bagaimana? Kalau K sama dengan 2, maka Z2 adalah yang diganti ini ya kan? K-nya yang diganti ya. 2 kali kosinus sepertiga pi ditambah 2/3 kali 2 pi ditambah isin sepertiga pi ditambah 2/3 kali K-nya 2 kali pi. Jadi Z2 sama dengan 2 kali kosinus sudutnya sepertiga pi ditambah 4/3 pi ditambah isin sepertiga pi ditambah 4/3 pi. Jadi Z2 sama dengan 2 kali kosinus berapa nih? 4/3 tambah 1/3, 5/3 pi. Ini jadi jelek. 5/3 pi. Ditambah isin, sudutnya sama. 5/3 pi. Nah, 5/3 kali 180 bagi 3, 60 kali 5, 300. Kedua adalah 2 kali kosinus 300 derajat ditambah isin 300 derajat. Z2 adalah 2 kali kosinus. Nah, 300 itu sudut keempat 360 dikurang 60 derajat tambah isin 300 itu adalah 360 derajat dikurang 60 derajat. Betul enggak? 360 kurang 60. Nah, ukuran keempat cos adalah sin cos tangen. Sin cos tangen. Sin tangen cos. Sin tan cos, Sin tan cos. Sin tan cos. Artinya sin itu positif di 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ya. Sin tan cos. Ini cos dikurangi 4 positif. Jadi ini Z2 adalah 2 kali positif kosinus alfanya belakang nih 60 derajat. Tambah isin sin dikurangi keempat. Sin itu 1, 2 yang positif, berarti 3, 4 negatif. Berarti ini min nih. Min sin 60 derajat.
Ini cos 60,5, ini min setengah akar 3. Sehingga hasilnya berapa ini? 2 kali setengah dikurang I akar 3. Setengah I akar 3, sorry. Setengah akar 3 kali I kan. 2 kali setengah 1 dikurang 2 kali setengah 1 tinggal I akar 3. Jadi 1 dikurang I akar 3. Udah, inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Halo? Sudah jelas sampai sini? Mungkin saya contohkan Anda yang pakai I gimana ya. Ini nanti saya beri ke Anda ya. Ini contoh lainnya misalnya Z pangkat 3 sama dengan min 8I misalnya. Nah, gitu. Gimana ada? Kalau min 8I gimana? Kalau min 8 ini sebetulnya bisa, ini cara pemisahannya. Jadi Z pangkat 3 sama dengan 8 kali min I. Nah, Anda tahu tadi Z itu adalah R kali kosinus theta ditambah I sin theta. Ini adalah bilangan kompleks dalam koordinat polar. Berarti Z pangkat 3 adalah 8 kali, nah, min I. Min I itu I kali min 1 kan. Berarti cosnya nggak ada 0 tulisnya. Itu. Min I itu yang nih. I kali min 1. Nah, min 1 ini adalah sin. Ya, min I kali sin. Ya. Berarti Z pangkat 3 adalah 8 kali kosinus apa, kosong, tambah I kali sin berapa sama dengan min 1. Anda tahu? Sin berapa sama dengan min 1? 270 derajat. Betul enggak? Sin 270 derajat adalah min 1. Ya kan? Maka sudut ini sama, 270 juga. Ya. Oke. Nah, jadikan dalam bentuk radian. Yaitu kosinus 270 derajat itu, kalau pi itu 180 derajat, 270 lebih 90 setengahnya. 1 tambah setengah, 1 setengah atau 3/2 pi. 3/2 pi gitu. 3/2 pi. Sajalah ya, ini sudutnya. 3/2 pi. Nah, ini jadikan dalam bentuk majemuk, itu yang tadi apa? Alfa adalah theta ditambah K kali 2 pi. Jadi ini kosinus dari 3/2 pi ditambah K kali 2 pi ditambah I sin 3/2 pi ditambah K kali 2 pi. Nah, karena ini pangkat 3, maka sorry, ini 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat 3 ya. Delapan kita ubah jadi 2 pangkat 3. Jadi, sorry. Jadi ZK adalah Z pangkat 1 itu maksudnya. Jadi ini 2 pangkat 3 berpangkat 1/3. Kemudian ini kosinus salin ini 3/2 pi ditambah 2 K pi. Ya enggak? K kali 2 pi kan 2 K pi tambah I sin 3 ini sin 3/2 pi ditambah 2 K pi kurung pangkat 1/3. Ini berlaku teorema de Moivre. Ya, teorema de Moivre. Ini 3 kali 1/3 1 sehingga ZK berapa? 2 kali kosinus. Nah, ini 1/3 kali 3/2 pi ditambah 2 K pi. Jadi pangkatnya masuk ke dalam sudut ya, ditambah I sin n theta tuh, n alfa tuh ya. Jadi n-nya 1/3 kali 3/2 pi ditambah 2 K pi. Nah, nanti masukkan K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2. Kalau 3, kalau 4 tambah lagi K sama dengan 3 dan seterusnya. Oke, dan seterusnya Anda bisa kerjain ya.
Sudah tahu cara pemecahannya? Alright. Cukup jelas? Halo? Oke. Tunggu ada waktu sebentar lagi saya coba absen dulu. Tadi absennya ada gangguan, ternyata saya mesti tutup dulu baru buka lagi baru bisa. Oke, sekarang saya absen. Bukan ini. Absen itu di my base. My base. Oke. Attendant. Ulang baru lagi nih. Oke, udah masuk. Jadi kita absen ya. Absen. Ini terakhir ini sudah tidak ada kuliah lagi, tinggal ujian nanti. Kita absen. Frederick Fortunius ada. Hadir, Pak. Forbescan. Hadir, Pak. Forbescan. Ya. Ada Forbescan? Forbescan? Ada. Hadir, Pak. Oh, hadir. Sorry. Yason Matthew Sugiarto. Hadir, Pak. Kecil seorang yang agak gede sekali ya. Vito Giovanni Cahya Putra. Ya, hadir Pak, hadir. Hadir. Elizabeth. Elizabeth. Hadir, Pak. Iya, mantap suaranya. Alexandra Karissa Natalia. Hadir, Pak. Ya, Alexander Belami Arya Permadi Satria. Panjang amat namanya. Kalau orangnya bilang dah hadir, bagaimana nih Pak? Anda yang tadi yang tanya, oke. Yason Wangsa Putra. Yason. Apa Yason maksudnya? Yason? Nggak ada? Halo? Nggak ada ya? Nggak ada. Mutiara Jasmine. Hadir, Pak. Ini RAJ ini bacanya Rai. Adia Jaya. Rai ada? Nggak ada ya? Ken Nicodemus Poa. Ada nggak?
Kan? Nggak ada ya? Serin Eunike? Hadir, Pak. Hadir. Serin hadir. Tricia Megidina hadir. Saya tahu Caroline Wijaya hadir. Oke. Bahannya sama nih. Kita review all subject ya atau materi ya. Materinya review materi. Pak, itu Raj ada di call-nya, Pak. Aha, tadi ditanya enggak jawab. Aduh, udah masuk tuh. Enggak bisa lagi saya. Kena dari. Ya tadi siapa namanya yang ada tadi? Siapa tadi? Raj Aditya. Tadi dia panggil enggak ada. Sudah saya klik itu baru Belanda terkejar. Tapi yang tadi yang nggak ada semua yang ini yang nggak ada. Lain kali dia harus jawab tuh, atau temannya bantu boleh ya. Ya udah nggak bisa apa-apa saya. Sekarang tinggal ini apa? Session doc. Dua kali summit saya, summit absen pertama, kedua session lognya. Summit session log. Anda kalau mau tanya, masih ada waktu 7 menit, dia tanya. Boleh silakan kalau ada yang mau tanya. Saya lihat absennya hijau, nah kalau udah hijau berarti benar. Anda biasakan kalau absen itu standby ya, jangan apa? Kalau udah lewat ya susah gitu. Ya, absennya udah beres. Saya foto dulu. Devi. Oke. Absennya udah beres. Ada pertanyaan dari Anda? Pak Wigara ini tanya kalau bisa. Ini untuk pas UASI kita itu akan Tunggu. Saya itu dulu tuh stop itunya dulu ya. Nanti pertanyaannya setelah ini. Mau stop recording, jadi udah masuk dalam rekam.